Selamat pagi, siang, dan malam, salam sepak bola. Selamat datang dalam laporan khusus kami yang menyoroti perkembangan terbaru dari tubuh Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. Sebuah era baru kini tengah menyingsing di ufuk sepak bola tanah air. Di bawah komando arsitek anyar, John Hartman, harapan publik sepak bola Indonesia kembali membubung tinggi. Namun, berbeda dengan pendahulu-pendahulunya yang mungkin memulai masa jabatan dengan seremoni atau masa adaptasi yang lamban, Hartman memilih jalan yang jauh lebih pragmatis dan agresif. Saat tinta di lembar kontrak kerjanya belum lama mengering, sosok pelatih yang dikenal memiliki visi progresif ini tidak membuang waktu sedikit pun. Ia langsung tancap gas, meninggalkan kenyamanan seremoni penyambutan demi sebuah misi krusial yang diyakini akan menjadi fondasi masa depan Garuda. Fokus utamanya saat ini bukan berada di lapangan latihan Jakarta, melainkan jauh di seberang benua, tepatnya di Eropa. Langkah ini bukanlah sebuah pleseran, ini adalah sebuah misi gerilya diplomatik dalam dunia sepak bola. Hartman sadar betul bahwa untuk mengangkat prestasi Indonesia ke level yang didambakan, menembus persaingan elit Asia dan dunia, ia membutuhkan amunisi terbaik. Dan amunisi tersebut saat ini tersebar di liga-liga top Eropa. Dalam lawatannya ke Eropa, John Hartman membawa daftar target yang sangat spesifik. Ia tidak sedang mencari pemain pelapis atau mereka yang sekadar memiliki darah keturunan. Target yang dibidik adalah pemain dengan label Grade A. Definisi Grade A di sini merujuk pada para pemain yang telah membuktikan kualitasnya di kompetisi level tertinggi seperti Premier League di Inggris, Bundesliga di Jerman hingga Eredivisie Belanda. Ini adalah level kompetisi yang selama ini hanya bisa dinikmati pecinta sepak bola tanah air melalui layar kaca. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pergerakan Hartman di Eropa sangat komprehensif. Ia tidak hanya memantau dari kejauhan atau mengandalkan laporan statistik dari asistennya. Pelatih berusia 50 tahun ini memilih pendekatan jemput bola. Ia hadir langsung di stadion, mengamati sesi latihan, dan merasakan atmosfer kompetisi tempat para pemain diaspora ini ditempa. Tujuannya sangat jelas, membangun koneksi personal. Hartman ingin berbicara dari hati ke hati, menyampaikan visinya secara langsung, dan membangun rasa percaya, trust, sebelum para pemain ini memutuskan untuk mengenakan seragam merah putih. Kabar yang beredar bahkan menyebutkan bahwa Hartman telah membuka jalur komunikasi dengan puluhan pemain. Angka yang disebut-sebut mencapai sekitar 60 nama. Ini adalah sebuah operasi senyap yang masif untuk memetakan potensi kekuatan diaspora Indonesia di seluruh Eropa. Upaya agresif Hartman ini mulai menampakkan hasil. Gelombang komunikasi yang dibangunnya tidak bertepuk sebelah tangan. Beberapa pemain muda berbakat mulai memberikan respons, baik secara tersirat maupun terang-terangan. Salah satu nama yang secara terbuka mengakui adanya kontak adalah James Reven. Penyerang muda yang memiliki garis keturunan Indonesia ini mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima pesan langsung dari sang pelatih. Dalam pengakuannya, komunikasi tersebut berisi perkenalan awal yang hangat, diskusi ringan mengenai rencana besar tim nasional, serta harapan agar para talenta diaspora tetap membuka hati untuk kemungkinan membela tanah leluhur. Meski belum masuk ke ranah teknis yang mendalam, pendekatan personal ini dinilai sangat efektif untuk menyentuh sisi emosional pemain. Selain Reven, radar pemantauan Hartman juga menangkap sinyal kuat dari Jerman. Nama Jensen Schild dalam video disebut Jensen Schild, pemain yang berkarir di kompetisi ketat Jerman ini dinilai memiliki atribut yang sangat dibutuhkan oleh lini belakang Indonesia. Dengan postur yang kokoh, ketenangan dalam menguasai bola, serta kedisiplinan taktis khas didikan Bundesliga, Schild menawarkan profil bek modern yang tangguh. Tak hanya di Jerman, mata Hartman juga tertuju ke Belanda. Ada sosok Tristan Goyer, bek muda yang ditempa di Akademi Sepak Bola Belanda yang terkenal disiplin. Tristan dinilai sangat cocok dengan filosofi sepak bola modern yang ingin dibangun Hartman. Berani berduel, pandai membaca permainan, dan memiliki teknik dasar yang mumpuni. Kemudian, ada pula Laurin Ulrich, gelandang muda dari Jerman yang dikenal memiliki visi bermain cerdas dan kemampuan mengatur tempo atau ritme permainan. Kehadiran pemain muda dengan jam terbang Eropa seperti mereka tentu akan menjadi aset tak ternilai bagi kedalaman skuad Garuda di masa depan.
Di antara sekian banyak nama, sorotan terbesar publik tentu tertuju pada sosok Pascal Struijk, bek tangguh yang kini menjadi pilar utama Leeds United di Inggris. Ini adalah permata yang paling dinanti. Kualitasnya yang telah teruji di salah satu liga terkeras di dunia menjadikannya target impian. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media ESPN Belanda, Struijk akhirnya angkat bicara mengenai fenomena dukungan supporter Indonesia. Ia mengaku cukup terkejut melihat betapa masifnya perhatian yang diterimanya di media sosial. Komentar-komentar suportif yang membanjiri akun Instagramnya dianggapnya sebagai sesuatu yang lucu dalam artian positif, menyenangkan, dan luar biasa. Ia menyadari betapa besarnya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Namun, sebagai profesional sejati, Struijk menegaskan prioritasnya saat ini. Ia menyatakan, itu bukan sesuatu yang saya fokuskan saat ini. Saya ingin mengakhiri masa ini dengan kuat bersama Leeds United. Kami ingin bertahan dan finish setinggi mungkin. Namun, pernyataannya tidak diakhiri dengan penolakan. Ia menutup dengan kalimat yang menyisakan harapan. Mari kita berharap hal itu akan terjadi suatu saat nanti. Sebuah sinyal halus bahwa pintu itu tidak tertutup rapat, melainkan menunggu waktu yang tepat. Sementara John Hartman sibuk bergerilya di Eropa, sebuah cerita berbeda namun menyejukkan hati datang dari Jakarta. Keluarga sang pelatih, istrinya serta anak-anaknya Lily dan Jay terlihat mulai menanamkan akar mereka di ibu kota. Di saat sang kepala keluarga sedang menjalankan tugas negara, anggota keluarga lainnya justru tampak asyik menikmati kehidupan di Jakarta. Beredar potret dan rekaman video yang memperlihatkan mereka sedang jalan-jalan santai, mengunjungi pusat perbelanjaan dan menyambangi lokasi-lokasi ikonik di Jakarta. Mereka tidak terlihat canggung, justru tampak berusaha beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Langkah keluarga Hartman untuk menetap dan menikmati Jakarta ini mengirim pesan simbolis yang kuat. Ini menunjukkan bahwa John Hartman tidak memandang pekerjaannya di Indonesia sebagai persinggahan sementara. Dengan membawa serta keluarganya untuk tinggal dan beradaptasi, ia menunjukkan komitmen totalitas. Ia ingin keluarganya merasa nyaman, menjadikan Indonesia sebagai rumah, yang akhirnya akan mendukung fokus kerjanya dalam menangani tim nasional. Ini adalah potret humanis di balik kerasnya industri sepak bola, harmoni keluarga yang menjadi pendukung utama kesuksesan seorang pelatih. Segala aktivitas yang dilakukan John Hartman saat ini, mulai dari pendekatan personal ke pemain Eropa hingga adaptasi keluarganya di Jakarta, bermuara pada satu tujuan besar, visi jangka panjang Timnas Indonesia. Hartman tidak sedang membangun tim untuk kemenangan satu malam. Ia sedang menyusun batu bata untuk sebuah bangunan kokoh yang diproyeksikan untuk bersaing di level tertinggi. Target yang dicanangkan pun tidak main-main, membentuk skuad yang kompetitif untuk Piala Asia 2027 dan bermimpi menembus panggung Piala Dunia 2030. Kombinasi antara pemain lokal yang terus berkembang dan suntikan kualitas dari pemain diaspora Grade A diharapkan dapat menciptakan ramuan tim yang solid. Kehadiran pemain seperti Pascal Struijk, Jensen Silt, atau Laurin Ulrich di masa depan tentu akan menjadi aset tak ternilai bagi kedalaman skuad Garuda di masa depan. Apa yang kita saksikan hari ini adalah babak awal dari sebuah perjalanan panjang. John Hartman dengan segala strategi dan pendekatan humanisnya sedang berusaha merajut mimpi jutaan rakyat Indonesia. Misi Eropanya dan kenyamanan keluarganya di Jakarta adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi dalam upayanya membawa Garuda terbang lebih tinggi. Kita mungkin harus sabar menunggu hasil akhirnya. Namun melihat keseriusan proses yang sedang berjalan, rasanya tidak berlebihan jika kita mulai berani bergantung harapan. Timnas Indonesia sedang bergerak, berproses, dan bersiap untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah di pentas sepak bola dunia. Demikian laporan khusus kami, terima kasih atas perhatian Anda.